Guys, gadis cilik ini memang terlihat lucu, imut, dan juga cantik. Tapi kalian jangan tertipu dengan tampangnya yang lucu guys. Karena gadis ini tega melakukan ini kepada teman kelasnya sendiri. Jadi pada tanggal 4 Juni tahun 2004, di sekolah Okubo, Nagasaki, Jepang, anak-anak kelas 6 SD sedang beristirahat dan mempersiapkan makan siang mereka. Seperti kita ketahui, di Jepang itu memang anak-anaknya pada saat jam istirahat mereka itu akan membawa bekal makanan mereka yang akan dimakan bersama-sama dengan guru dan teman-temannya di kelas mereka. Nah, pada saat mereka sedang makan di kelas bersama-sama, sang guru ini tidak melihat ada sesuatu yang aneh terjadi pada kelas mereka ini guys. Tetapi sang guru ini mulai menoleh dan memeriksa sekeliling kelas pada saat ada dua siswinya yang tidak ada pada kelas mereka ini. Tapi pada saat itu sang guru masih mengira bahwa mereka ini sedang ke toilet ataupun mereka sedang makan bersama teman lainnya di kelas yang lain. Tetapi pada saat anak-anak kelas 6 SD ini baru mau mulai makan, tiba-tiba siswi yang dicari tadi datang ke kelas mereka dengan baju berlumuran darah dan juga memegang sebuah kat pada university di Amerika Serikat sampai memberhentikan produksi hoodie mereka guys, yang diidentikan dengan si Nevada Tan ini ataupun si Girl Eye guys, yang malah sebenarnya itu sempat menjadi booming loh guys. Tapi karena alasan yang salah, akhirnya di stop tuh produksi hoodie itu guys. Ya karena orang-orang akan melihat hoodie itu akan identik dengan si Nevada Tan ataupun si Girl Eye ini. Coba dulu kalian lihat logo aplikasi ini. Gue yakin semua dari kalian pasti tahu ini logo aplikasi apa. Ya guys, benar banget, ini adalah logo aplikasi Internet Explorer. Tetapi kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada browser Internet Explorer ini guys. Jadi sejak hadir pertama pada tahun 1995, aplikasi browser Internet Explorer akan dipensiunkan oleh Microsoft. Dikarenakan browser lawas berusia 25 tahun ini tidak lagi dapat dukungan dari Microsoft guys. Aplikasi desktop Internet Explorer ini akan dipensiunkan dan juga dihentikan dukungannya dari Microsoft tepatnya pada tanggal 15 Juni 2022. Alasannya sendiri karena Microsoft ingin membuat penggunanya itu beralih ke Microsoft Edge yang diklaim lebih cepat dan juga lebih aman. Kalau menurut kalian gimana guys? Setuju nggak kalau Internet Explorer ini akan diberhentikan dan dipensiunkan? Dan gue yakin kalian pasti bakal kangen dengan logo ini di desktop kalian. Wanita ini adalah seorang penjahat dan saat ini dia sedang melarikan diri dari kejaran polisi. Dia sangat panik dan mencoba mencari tempat persembunyian. Tiba-tiba wanita ini menemukan sebuah tabung. Tanpa berpikir panjang, akhirnya wanita tersebut memasukkan barang-barangnya ke dalam tabung tersebut. Tapi coba kalian lihat ini guys. Ternyata tabung tersebut bisa ditempelkan ke dinding seperti ini. Jika dilihat sekilas, ini seperti pipa pembuangan. Wanita tersebut berhasil melakukan kamuflase memakai tabung ini. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke area tempat terakhir wanita itu berlari. Kedua polisi ini sedang mencari wanita penjahat tadi. Tetapi mereka hanya menemukan tas wanita itu saja. Polisi-polisi ini berpikir jika tasnya saja ada di sini, berarti dia belum lari jauh dari tempat ini. Apakah polisi ini berhasil menangkap wanita itu? Lanjut part 2 guys. Polisi ini benar-benar tidak ada petunjuk di manakah keberadaan wanita tersebut. Polisi-polisi ini tetap berusaha tidak menyerah untuk mencari wanita tadi. Tetapi pada saat ini, polisi-polisi ini malah berdebat. Coba kalian lihat ini. Wanita yang sedang berkamuflase di dalam tabung ini tetap diam, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Polisi ini mulai mendekati tabung yang mirip pipa pembuangan ini. Akhirnya salah satu polisi yang lain pergi untuk mencari wanita tersebut di tempat lain. Tetapi polisi yang satunya tetap berdiri di sini untuk memantau keberadaan wanita tersebut di daerah sini. Sampai detik ini pun mereka berdua belum mendapatkan petunjuk, tetapi malah mereka ini saling berdebat lagi. Karena merasa lelah, nanti polisi ini akan duduk di dekat tabung ini. Lanjut part 3 guys. Kedua polisi ini tidak berhenti-henti untuk selesai berdebat. Bukannya fokus untuk mencari target mereka yaitu seorang wanita, ini malah mereka berdua itu saling berdebat dan saling menyalahkan. Karena merasa lelah, polisi ini beristirahat di dekat tabung yang berbentuk pipa pembuangan, yang dimana tabung berbentuk pipa ini ada seorang wanita bersembunyi di dalamnya. Tetapi polisi yang ini tidak berhenti-henti untuk mengoceh dan selalu menyalahkan polisi yang ada di sini guys. Akhirnya polisi yang ini melaporkan kepada atasan mereka bahwa mereka itu kehilangan target. Dengan berat hati mereka itu harus pergi dan meninggalkan tempat ini. Tetapi sebelum pergi, polisi yang ini tetap memastikan keadaan apakah perempuan itu masih di sini atau tidak. Tetapi dia tidak melihat apa-apa, ya sudah dia meninggalkan tempat ini akhirnya. Dan coba kalian lihat ini guys. Akhirnya wanita ini berhasil melarikan diri. Seorang laki-laki baru saja pulang ke rumahnya dan dia melihat sebuah tulisan di dinding rumahnya. Tulisan tersebut bertuliskan, ini untuk pemilik rumah ini. Apa yang akan terjadi di sini benar-benar membuat emosional kalian itu meningkat. Aku yang menulis ini adalah orang yang suka membulimu pada saat kamu kecil dulu. Aku sebelumnya sudah mengetok pintu rumahmu dengan tujuan untuk meminta maaf, tetapi tidak ada jawaban dari rumahmu dan tidak ada yang membuka pintu rumahmu ini. Aku ingin kamu ketahui bahwa aku pernah mengambil barang berharga milikmu, dan itu sudah sangat lama, yakni pada saat kamu kecil dulu. Tapi sampai saat ini barang tersebut aku masih menyimpannya. Dan barang tersebut aku sudah menaruhnya ke dalam kotak kecil yang ada di bawah tulisan ini. Tetapi pria ini masih bingung dan tidak mengingat apakah barang itu.
Apakah yang akan terjadi selanjutnya ini benar-benar gak kebayang guys. Lanjut part 2. Pria yang menuliskan ini mengatakan, aku akan kembali lagi besok hari. Dan ternyata kata-kata inilah yang terakhir kali ada pada tulisan di dinding rumah pria ini tadi. Pria pemilik rumah ini memutuskan untuk membuka isi kotak kecil yang ada di bawah tulisan ini tadi guys. Dan kalian lihatlah pada saat pria ini membuka kotak kecil ini. Ternyata itu adalah boneka binatang tua yang dia miliki pada saat dia kecil dahulu. Di sini terlihat pria ini sangat terharu karena dia masih bisa memeluk boneka kesayangan dia lagi. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba ada seorang polisi yang datang ke rumah pria ini tadi guys. Ternyata polisi inilah yang membuli pria pemilik rumah ini dari kecil dan memberikan boneka itu kembali. Dan pada saat pria ini membuka pintu, akhirnya mereka berpelukan seperti ini guys. Pria ini adalah kepala keluarga terburuk sepanjang sejarah. Dia adalah Alexander Sauni Bin. Awal mula kisah, pria ini lahir dari seorang keluarga petani. Sebagai seorang petani, ayah si Sauni Bin ini menginginkan dia menjadi petani seperti ayahnya. Tetapi diketahui dia ini tidak suka dengan pekerjaan petani. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Saat beranjak dewasa, Sauni Bin ini bertemu dengan seorang wanita yang bernama Agnes Douglas. Pada saat mereka dekat dan sudah menjalin hubungan sangat lama, akhirnya mereka itu memutuskan untuk menikah. Masalah pun muncul pada saat mereka itu setelah menikah. Coba kalian bayangin aja deh, Sauni Bin ini belum memiliki pekerjaan, tetapi dia sudah memiliki seorang istri. Akhirnya dia menghidupi istrinya dengan cara mencuri dan juga merampok. Kadang-kadang pun istrinya juga ikut melakukan hal seperti itu bersama dirinya. Tapi kelakuan mereka tidak sampai di situ saja. Mereka bahkan memutilasi korban dan juga memakan korban. Hal itu mereka lakukan sampai punya anak dan juga punya cucu. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa mendapatkan seorang cucu? Ini benar-benar akan segera mati. Tetapi sesuatu yang dipelajarinya pada saat kecil akan menyelamatkan hidupnya. Saat ini pria tersebut sedang melakukan pekerjaannya di sebuah gedung yang sangat tinggi. Pria tersebut bekerja sebagai pembersih jendela-jendela ini guys. Kalian lihat guys, dia hanya mengambil sebuah kursi untuk membersihkan kaca yang ada di pinggir-pinggir gedung ini. Dia melakukan pekerjaan ini tanpa peralatan keamanan apapun. Jika kalian perhatikan di sini, dia benar-benar berada di ketinggian, tetapi dia masih berani berada di ujung-ujung jendela gedung seperti ini. Dan itu semua dilakukan demi pekerjaannya. Tetapi dia mengabaikan keselamatan kepada dirinya sendiri. Padahal karena dia mengabaikan keselamatan dirinya tersebut, bakalan menjadi hal buruk kepada dirinya sendiri. Dan dia akan membuat kesalahan terbesar di hidupnya ini. Walaupun pekerjaan yang dilakukan ini sangat ekstrim, tapi dia masih bisa santai dengan memakan snack dari tadi. Setelah ini, mimpi buruk kepada dirinya akan terjadi. Lanjut part 2. Pria ini masih santai melakukan pekerjaan yang sangat ekstrim ini. Dan kalian lihat di sini guys, tiba-tiba pria tadi tersangkut snack di dalam tenggorokannya yang dia makan sebelumnya. Dan pria ini sama sekali tidak bisa bernafas. Waktu yang ada di sini adalah untuk menunjukkan berapa lama pria ini tidak bisa bernafas. Dan pria ini mulai mencoba untuk perlahan-lahan mengeluarkan makanan yang ada di tenggorokannya. Dia mencoba untuk berbatuk-batuk tetapi tetap tidak bisa keluar. Dan dia seharusnya bergerak lebih cepat sendiri agar dia bisa bernafas kembali. Dan juga karena dia tahu di tempat ini tidak ada siapapun kecuali dirinya. Waktu terus berjalan, makin lama waktu berjalan, makin lama dia tidak bisa bernafas. Dia mencoba untuk menekan atau mendorong perutnya untuk bisa mengeluarkan makanan itu. Tetapi dia tidak bisa cukup menekan keras perutnya. Keadaan makin memburuk di sini. Dan terlihat di sini sudah 48 detik dia tidak bisa bernafas. Apakah pria ini akan selamat? Lanjut part 3 guys. Ini adalah kesempatan terakhirnya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan hidupnya. Jika pekerjaan ini tidak berhasil, maka dia akan mati saat ini. Dia mengambil kembali kursi yang tadi untuk menekan perutnya lebih keras. Tetapi sayang, semua usahanya itu sia-sia. Coba kalian lihat ini guys. Tetapi setelah lebih dari 1 menit, dia akan mencoba upaya terakhir yang dia bisa. Kalian lihat di sini, dia mencoba lagi menekan perutnya di kursi dengan sekuat-kuatnya agar bisa mengeluarkan makanan yang tersangkut di tenggorokannya guys. Dia mendorong antara kerongkongan dan juga perut bawahnya. Akhirnya pria ini berhasil mengeluarkan makanan tersebut. Dia bertahan tanpa bernafas lebih dari 1 menit. Dia berhasil melakukannya walaupun dia hanya sendirian. Teknik yang dilakukan pria tadi adalah teknik Heimlich. Teknik itu digunakan untuk melakukan pertolongan pada saat tersangkut di tenggorokan. Seorang tentara wanita baru saja pulang tugas dari luar negeri. Dan wanita ini memiliki sebuah rencana. Jadi wanita ini hari ini pulang untuk memberikan kejutan kepada suaminya. Jadi istrinya ini bersembunyi di dalam bagasi mobil sang suaminya. Yang berbaju merah ini adalah seorang pegawai supermarket. Sedangkan suami dari wanita tersebut adalah pria yang berbaju hitam ini guys. Saat ini sang suami sama sekali tidak sadar jika istrinya itu sudah balik dari luar negeri dan sekarang berada di dalam bagasi mobilnya ini guys. Sang suami sudah bersiap untuk pergi dari parkiran dan temannya yang tadi akan mengikuti mobil mereka yang ini tadi guys. Temannya pun sudah siap untuk mengikuti mereka. Dan sebentar lagi mereka akan pulang ke rumahnya guys. Di sini temannya sedikit khawatir karena memikirkan apakah wanita itu dapat bernafas atau tidak di dalam bagasi ini guys. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya benar-benar gak akan kebayang guys. Lanjut part 2. Saat ini mereka sedang di perjalanan pulang menuju ke rumah. Dan si temannya tadi terus mengikuti mobil mereka dari belakang guys. Tetapi di sini temannya itu sedikit bingung
Karena jalan yang dipilih sang suami ini untuk pulang ke rumah berbeda dengan jalan biasanya guys. Dan pada saat sudah sampai, ternyata sang suami ini pergi ke rumah orang lain. Rumah ini bukanlah rumah mereka guys. Dan saat ini benar-benar bingung temennya guys. Dia masuk ke garasi rumahnya siapa itu? Dan akhirnya si temannya tadi ini memutuskan untuk turun dan memastikan apa yang sedang terjadi sebenarnya di sini. Coba kalian lihat ini guys. Ternyata suaminya ini bersama dengan wanita lain guys. Mereka berdua akan membuka bagasi mobil ini sedangkan ada istrinya di dalamnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Lanjut part 3 guys. Tiba-tiba sang istri keluar dari dalam bagasi mobil. Dia sangat kaget dengan apa yang dilihatnya guys. Coba kalian lihat ini guys. Sang istri mengatakan, aku tidak percaya dengan apa yang kamu lakukan. Istrinya menanyakan siapa dia ini. Tetapi tiba-tiba wanita ini juga bertanya kepada pria ini, siapakah wanita ini? Dan sang istri mengatakan dia sangat cantik, sudahlah kamu dengan dia saja. Tetapi tiba-tiba sang suami mengatakan, ini temanku, kita hanya teman. Tetapi tiba-tiba wanita ini sangat kaget, apa kamu bilang kita hanya teman? Dan pada saat ini sang istri pun tidak mempercayai sama sekali dan siapapun dia tidak mempercayainya lagi. Kalian lihat sendiri deh guys. You know what? Oh my god, this is so bad. We tried to surprise you, man. Wow. Gadis ini sedang dalam bahaya. Gadis ini sedang melakukan olahraga di gym, tetapi terlihat di sini ada seorang pria yang diam-diam mengambil foto wanita ini. Pria ini adalah pacar dari wanita ini tadi. Pacarnya ini mendatangi si wanita ini untuk memastikan apakah dia lancar untuk melakukan olahraganya. Tetapi si pria ini tetap saja diam-diam dia mencuri pandangan untuk melihat si wanita ini tadi. Pria ini terus mencoba mendapatkan gambar yang lebih banyak lagi. Tuh kalian lihat guys. Sedangkan wanita ini sama sekali tidak tahu ataupun dia itu tidak sadar jika ada seseorang yang memantaunya itu dari tadi. Coba kalian lihat ini guys. Sebentar lagi suasana akan sangat memanas guys. Pacar si wanita ini mulai melirik apa yang dilakukan oleh pria asing ini kepada ceweknya. Pacarnya mulai curiga dan merasakan ada yang tidak beres terjadi di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya benar-benar menegangkan guys. Lanjut part 2. Sang pacar mulai mengawasi ceweknya agar pria tadi ini tidak melakukan hal aneh-aneh lagi. Tetapi pria ini makin intens untuk melihat wanita ini guys. Bahkan coba kalian lihat, dia itu masih menyempatkan waktu, mencuri-curi waktu untuk mengambil foto wanita ini secara diam-diam. Wanita yang berbaju pink ini sudah mulai melihat dan merasakan hal yang aneh kepada si pria baju putih ini. Di sini sang pacar sudah mulai mengetahui kelakuan pria ini. Dia itu sudah sadar, tetapi dia masih menahan-nahan dan juga mereda emosinya. Tetapi sebenarnya dia itu sudah benar-benar kesal. Kalian lihatlah apa yang akan terjadi setelah ini guys. Pria ini sudah mulai mendekati wanita ini guys. Dan sang wanita sudah merasakan tidak nyaman sekali. Karena pria ini sudah mulai memegang-megang badannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Lanjut part 3 guys. Sang cowok menanyakan kepada si pria ini, apa maksudmu memfoto-foto dan melirik cewek saya dari tadi? Tetapi sang pria ini malah menyangkal tuduhan sang cowok ini guys. Di sini sang cowok sangat melindungi ceweknya dari pria asing ini. Ceweknya juga melerai emosi dari cowoknya ini. Tiba-tiba cewek baju pink tadi datang dan menjelaskan apa yang dilihat oleh dia dari tadi. Wanita ini mengatakan bahwa si pria asing ini dari tadi melihat-lihat cewekmu dan dia juga memfoto-fotonya. Sang cowok akhirnya meminta HP si pria asing ini dan melihat ternyata ada foto ceweknya di dalam HP tersebut. Di sini pun pria asing ini tertangkap basah. Sang cowok pun langsung saja mengusir pria asing ini. Dan gadis ini merasa lega karena tidak ada yang mengganggunya lagi. Pria ini sedang berjalan-jalan santai dan tiba-tiba dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan di dalam mobil ini guys. Setelah itu dia mencoba untuk membuka pintu mobil ini, tetapi sayang mobil ini ternyata terkunci. Dan di dalam mobil ini ternyata ada seekor anjing yang sedang terjebak. Pria ini mulai panik karena mobil tersebut sudah overheating ataupun sudah terlalu panas. Pria tersebut mati-matian untuk membuka pintu mobil ini. Tetapi usahanya gagal karena tidak ada jalan untuk masuk ke dalam mobil ini guys. Yang lebih parahnya lagi, anjing tersebut tidak bisa bergerak terlalu jauh karena talinya tersangkut di pintu mobil. Anjing tersebut di dalam mobil ini sudah mulai susah untuk bernafas. Pria ini mulai memikirkan cara lain agar bisa membuka pintu mobil ini. Dan di sini pria ini sudah menemukan sebuah ide. Dia mencari sebuah barang yang bisa dipakai untuk memecahkan kaca mobil tersebut guys. Akhirnya dia menemukan sebuah batu yang bisa dipakai untuk memecahkan kaca mobil tersebut. Tetapi pada saat pria ini ingin memecahkannya, lanjut part 2, tiba-tiba ada orang yang lewat dan menghentikan aksi pria tersebut. Dia menghentikan pria ini saat mau memecahkan kaca mobil tersebut guys. Pria yang berbaju putih ini menjelaskan jika ada seekor anjing yang terjebak di dalam mobil tersebut. Tetapi pria yang ini mengatakan bukan caranya seperti itu untuk memecahkan kaca mobil orang lain. Di sini mereka tampak seperti sudah kehabisan waktu dan mereka harus bergegas cepat agar bisa membuka mobil tersebut guys. Kalian lihatlah apa yang akan dilakukan mereka ini. Pria tadi ini mengambil gantungan baju miliknya untuk berusaha membuka kaca mobil ini guys. Di sini mereka harus bisa membuka mobil itu dengan sangat cepat agar anjing yang di dalam mobil itu bisa selamat. Dan mereka berdua pun melakukan sebaik mungkin agar bisa menyelamatkan anjing itu.
Tetapi guys, sampai detik ini mereka berdua pun belum berhasil membuka kaca mobilnya. Tetapi terlihat di sini sudah terbuka sedikit kaca mobil itu. Bagaimana kondisi anjing yang terjebak di dalam mobil ini? Apakah anjing tersebut bisa selamat? Lanjut part 3 guys. Coba kalian perhatikan pintu mobil ini dengan seksama guys. Dan akhirnya mereka berdua ini berhasil membuka pintu mobil ini guys. Dan langsung saja mereka berdua ini mengeluarkan anjing yang tadi terperangkap di dalam mobil itu. Mereka berhasil menyelamatkan hidup anjing ini. Langsung saja pria tadi memberikan anjing kepada anjing yang malang ini guys, yang bertujuan agar anjing ini bisa kembali segar dan bugar lagi. Karena sebelumnya dia itu susah sekali untuk bernafas. Tiba-tiba pemilik anjing ini datang ke tempat mereka. Dan ternyata wanita ini tadi pergi ke supermarket dan tidak mengetahui jika dirinya itu lama di sana. Sang majikan pun sangat berterima kasih kepada kedua pria ini karena sudah menolong anjingnya. Ingat guys, jangan pernah meninggalkan anjing kalian di dalam mobil seperti ini, karena dia bisa sesak napas jika pria ini baru saja keluar dari penjara, dan inilah yang akan terjadi kepada dirinya. Jadi sebelumnya pria ini masuk ke dalam penjara karena tuduhan atas penyerangan terhadap seseorang guys. Pada saat dia keluar dari penjara, pria ini belum melihat dan juga mengunjungi istrinya. Selama 5 tahun di penjara, pria ini tidak pernah dikunjungi oleh istri kesayangannya. Tetapi jauh-jauh hari, pria ini pernah mengatakan kepada istrinya bahwa dia akan mengirimkan sebuah hadiah ke rumahnya. Dan saat inilah hari dimana dia akan mengirimkan hadiah itu kepada istrinya guys. Tetapi ternyata hadiah yang akan dikirimkan oleh suaminya ini adalah dirinya yang diisikan ke dalam sebuah kotak kardus. Coba kalian lihat ini dulu guys. Pria tersebut sudah masuk ke dalam kotak kardus ini. Dan dua orang temannya tadi ini membantu untuk mempacking kardus ini dan dikirimkan kepada istrinya. Lanjut part 2 guys. Mereka berdua sudah mengirimkan kotak hadiah tersebut ke rumah istri pria tadi. Setelah itu pun mereka bergegas untuk bersembunyi, yang bertujuan untuk melihat bagaimana respon istri dari pria tadi ini guys. Teman-temannya menanyakan apakah kamu siap kawan, dan pria yang di dalam kotak ini pun menjawab aku sudah siap bro. 5 menit kemudian, sang istri pun datang untuk mengambil kotak hadiahnya. Tetapi dia melihat karena terlalu besar dan juga berat, akhirnya dia tidak mampu untuk mengangkat kotak hadiah ini guys. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang membantu wanita ini untuk mengangkat kotak hadiahnya. Teman-teman yang di dalam ini pun kaget, mereka bertanya-tanya itu siapa? Mereka saling berbincang, yang satu mengatakan aku tidak pernah melihat dia sebelumnya. Yang satunya lagi bertanya apakah kamu mengenal dirinya ini? Dan yang satunya lagi menjawab ya jelas tidaklah. Di sini istri dari pria tadi guys bersama pria yang lain lagi. Teman-temannya ingin menyudahi kejutan ini karena takut nanti temannya bisa stres jika melihat ini. Siapakah pria ini dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Lanjut part. Sang istri dan pria tadi ini membawa kotak hadiah tersebut guys. Teman-teman suaminya yang tadi mengikuti mereka dari belakang. Dan pada saat membuntuti si istri ini, mereka mulai berdiskusi sembari jalan guys. Mereka bertanya-tanya apakah itu adiknya atau tidak itu abangnya. Tetapi jika itu adik atau abangnya, kita tidak mungkin tidak mengetahuinya. Dan tiba-tiba satu temannya mengatakan apa jangan-jangan pria ini adalah selingkuhan si wanita ini. Temannya yang satu lagi mengatakan kita harus cepat-cepat menyelesaikan ataupun mengakhiri kejutan ini. Dan temannya yang satu lagi mengatakan sudahlah biarkan saja dulu. Kita lihat setelah ini apa yang akan terjadi sebenarnya. Dan mereka ini sebenarnya dalam posisi takut dan juga sangat tegang guys. Tetapi mereka juga penasaran apa yang akan terjadi. Dan kalian lihat ini guys. Pria ini sedang berlari dari kejaran polisi. Dan lihatlah apa yang akan dilakukan pria ini kepada si pengemis ini guys. Ternyata si penjahat ini membawa lari sejumlah uang di dalam kantong tersebut. Penjahat ini menawarkan uang kepada si pengemis ini guys. Terlihat di sini kalau si pengemis pun menerima tawaran dari penjahat ini. Karena posisinya pengemis ini memang sangat-sangat membutuhkan uang saat ini. Bukan sampai situ saja, ternyata si penjahat ini juga menawarkan baju mahal yang dipakainya ini untuk si pengemis ini. Si pengemis pun terlihat sangat tertarik dengan baju yang dipakai oleh si penjahat ini guys. Tanpa berpikir panjang, akhirnya si pengemis ini membuka bajunya dan akan diberikan oleh pria ini. Dan kebalikannya, pria ini akan memberikan bajunya kepada si pengemis ini. Terlihat di sini si penjahat ini ternyata orang baik guys. Dia memberikan uang dan juga memberikan baju kepada si pengemis ini. Dan kalian lihatlah apa yang akan terjadi selanjutnya guys. Lanjut part 2 guys. Si pengemis tadi sudah memakai baju si penjahat ini guys. Saking baiknya, penjahat ini juga memberikan topinya kepada si pengemis ini. Pengemis ini sangat senang karena pria yang ada di hadapannya ini sangat baik kepada dirinya. Setelah selesai dipakaikan semuanya yaitu jaket dan topinya, giliran si penjahat ini yang memakai baju pengemis tadi ini guys. Si penjahat juga mengatakan bahwa dia ini ingin merasakan bagaimana sih rasanya jadi pengemis kayak kamu gitu. Dia juga mengatakan boleh nggak aku nyobain kayak kamu jadi pengemis gitu. Si pengemis mengatakan nggak apa-apa deh, coba aja kamu rasain jadi pengemis kayak aku tuh gimana. Akhirnya ya udah, si penjahat tadi duduk memegang papan itu layaknya seorang pengemis. Sedangkan si penjahat ini menyuruh pengemis itu untuk menghitung berapa jumlah uang yang ada di dalam tas kantong itu. Pengemis ini sangat senang pada saat membuka tas kantong ini karena berisikan banyak sekali uang. Tetapi kalian tidak akan menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya guys. Lanjut part 3.
Karena saking banyaknya uang yang ada di dalam tas kantong ini, si pengemis memerlukan waktu yang lama untuk menghitung berapa total jumlah uang yang ada di dalamnya. Uang yang sudah dihitungnya dimasukkan ke dalam kantong jaketnya guys. Tetapi pada saat si pengemis ini asik menghitung uangnya, tiba-tiba datang polisi dari arah belakangnya guys. Polisi itu langsung saja memergap pengemis ini dan juga menangkapnya seperti ini guys. Kalian lihat guys. Polisi yang satunya juga mengamankan uang yang ada dalam kantong tersebut. Di sini si pengemis sangat-sangat bingung. Kenapa dirinya bisa ditangkap? Apa kesalahan dirinya? Sedangkan si penjahat ini pelan-pelan menyelinap pergi dari TKP guys. Dan polisi terus mendapatkan barang bukti dari badan si pengemis ini. Ternyata si penjahat tadi sangat-sangat licik guys. Dia menukar bajunya dengan si pengemis ini agar polisi itu tidak bisa mengenali dirinya lagi. Dan akhirnya si pengemis ini dibawa ke kantor polisi oleh dua polisi ini guys. Pria ini adalah seorang dokter tetapi dia memiliki kelainan jiwa. Dan kalian gak akan percaya apa yang telah dilakukan oleh dokter ini. Jadi dia adalah seorang dokter radiologi yang sangat terkenal. Dia juga sering dikenal sebagai dokter perang di Jerman. Dokter ini bernama Karl Tanzler. Pada suatu hari di rumah sakit dokter ini bekerja, dia kedatangan seorang pasien perempuan yang bernama Elena. Pada saat itu Elena sangat kritis karena dia terkena tuberkulosis ataupun TBC. Dan pada zaman itu penyakit TBC adalah penyakit yang sangat-sangat mematikan. Dan yang sangat anehnya ini, pada saat si Tanzler melihat si Elena ini, dia tuh langsung jatuh cinta kepada si Elena ini. Dan sebenarnya dia sudah sangat lama tergila-gila oleh si Elena ini. Karena dia mengatakan Elena ini selalu datang ke mimpinya, oleh karena itu dia langsung jatuh cinta kepada si Elena. Akhirnya dia berusaha mati-matian untuk menyelamatkan si Elena, tapi sayang dia tidak terselamatkan. Selanjutnya hal-hal yang tak masuk akal pun terjadi. Cek langsung ke YouTube gue, full videonya link di bio. Kasian banget guys. Pria tunawisma ini benar-benar sedang kelaparan guys. Saat ini dirinya sedang mengorek-ngorek sampah untuk mencari makanan bekas yang bisa dia makan agar tidak merasakan kelaparan lagi. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah kantong makanan, tetapi sayang kantong tersebut tidak berisikan makanan. Pria ini mulai mengorek lagi tong sampah tadi dan dia menemukan sebuah minuman bekas. Karena dirinya sudah tidak menemukan makanan lagi, akhirnya ya sudah dia meminum minuman bekas yang didapatkan di tong sampah tadi ini guys. Dan coba kalian lihat guys betapa kasihan dan sedihnya pria ini guys. Kalian lihat tuh guys. Wanita yang sedang duduk di sini dari tadi mulai memperhatikan kelakuan pria tunawisma ini. Dan si pria tunawisma terus mencari makanan yang bisa didapatkan agar dirinya itu tidak merasakan lapar lagi. Tetapi sayang kantung makanan yang ada di dalam ini ternyata semuanya itu kosong. Bersyukur pria tunawisma ini berhasil menemukan sebuah kentang dan dia langsung saja memakannya. Setelah ini dia akan diusir oleh seseorang. Lanjut part 2. Kalian lihat guys, pria tunawisma ini diusir oleh pelayan restoran karena dianggap merusak pemandangan restorannya saja. Pelayan ini membentak-bentak pria tunawisma tadi dan juga mendorongnya agar dia pergi. Wanita yang duduk di sini terus memerhatikan apa yang terjadi di depannya. Wanita ini pun memutuskan untuk bangun dari tempat duduknya. Ternyata wanita ini pergi mencari di mana keberadaan pria tunawisma yang diusir tadi. Hal tersebut membuat teman-teman yang bingung buat apa dia mencari pria tunawisma tadi. Pria yang berbaju putih ini mengatakan ya sudahlah itu urusan dia, nggak usah ikut campur. Ternyata wanita ini membawa pria tunawisma ini ke tempat yang tadi. Namun berbeda dengan yang sebelumnya, karena wanita ini mengajak pria tunawisma itu duduk bersama dia dan teman-temannya. Wanita ini juga menawarkan makanan kepada pria ini guys. Dan dia berusaha membuat pria ini kembali berbahagia. Pria ini tidak percaya apa yang sedang terjadi saat ini. Dia merasa bersyukur karena diperlakukan seperti ini. Dia pun makan dengan meneteskan air mata guys. Lanjut part 3. Akhirnya mereka duduk makan bersama dan saling berbincang-bincang. Tapi karena tidak kuat menahan kesedihannya, pria tunawisma tersebut mengeluarkan air mata dan menangis di depan mereka semua guys. Dia ini sangat terharu karena masih ada orang yang peduli sama dia, padahal dia itu adalah seorang tunawisma dan juga sudah ditelantarkan. Dia ingin memeluk wanita itu sebagai tanda terima kasihnya karena mau menolong dirinya. Tapi tiba-tiba guys, si pelayan tadi balik marah-marah berteriak mendorong untuk mengusir si pria tunawisma ini tadi. Tapi kalian lihat di sini guys, mereka itu menegur si pelayan dan mengatakan berhenti melakukan hal seperti itu kepada pria ini. Dan si cewek ini mengatakan aku yang membawa dia ke sini dan aku juga yang memberi makan untuknya. Jadi kamu tidak perlu berteriak-teriak dan mendorong-mendorongnya apalagi mengusir dia. Karena dia ini sekarang adalah teman kami. Jangan sampai kisah ini terjadi kepada kalian. Sebelumnya perlu ketahui Wentira adalah suatu kerajaan yang sangat besar dan amat indah. Mempunyai ciri khas berwarna merah ataupun berwarna kuning. Kota ini dihuni oleh bangsa Jin. Kota yang sangat modern dengan peradaban yang sangat luar biasa. Penghuninya makmur dan serba ada. Namun secara kasat mata, Wentira adalah sebuah pegunungan yang ditumbuhi oleh pohon kopi. Jadi ada seorang gadis asal Kabupaten Donggala tak pernah kembali lagi ke rumahnya. Sebelum pergi ke Wentira, gadis ini dikatakan mempunyai gelagat aneh dan perkataannya sudah tidak biasa lagi. Suatu hari gadis ini meminta pamannya untuk mengantarkan dirinya ke Palu. Tetapi tiba-tiba pada saat di perjalanan, gadis ini meminta untuk diantarkan ke Wentira saja. Setelah mendengarkan kata Wentira, pamannya langsung merasakan hal yang tidak enak. Pamannya menanyakan, ada urusan apa kamu ke sana? Gadis ini mengatakan, kalau saya bilang antarkan saja, jangan banyak tanya. Untuk menghindari adu mulut, akhirnya pamannya menuruti untuk mengantarkan dirinya saja. Di tengah perjalanan, gadis ini meminta untuk singgah mengisi bensin. Tetapi setelah selesai mengisi bensin, gadis tersebut meminta untuk menyetir motor tersebut. Sesampai di kawasan Wentira, gadis tersebut mengajak pamannya untuk mengobrol. Pada saat itu dia pun jujur, Om, nanti malam saya mau masuk ke dalam. Saya sudah tinggal dan menikah dengan orang sini. Yang menikahkan saya adalah nenek Rante. Nenek Rante juga tinggal di Wentira sini.
Setelah selesai mengobrol, akhirnya gadis ini melepaskan semua aksesoris yang ada di badannya, seperti cincin dan kalung yang dipakainya, termasuk sisa uang bensin tadi diberikan ke pamannya. Hanya sendal dan baju di badan yang dikenakannya. Gadis ini berpesan kepada pamannya tidak boleh memberitahukan kepada kedua orang tuanya. Akhirnya pamannya balik ke rumah. Tetapi sebelum balik ke rumah, pamannya sempat menoleh ke belakang untuk melihat gadis tersebut. Paman tersebut melihat gadis tersebut menaiki tangga yang dipercaya itu adalah jalan masuk ke alam Buentira. Begitu sampai di rumah, paman tersebut langsung menghampiri orang tua dan ipar dari gadis tersebut. Dia menceritakan semuanya kepada kedua orang tua gadis tersebut. Setelah pamannya menceritakan semuanya apa yang terjadi, tiba-tiba ibu gadis tersebut pun menangis tak henti-henti. Ternyata sikap aneh yang ditunjukkan oleh anaknya belakangan ini menjadi kenyataan. Usut punya usut, lama sebelum gadis tersebut pergi, dia sudah menitipkan amanat kepada ibunya. Gadis tersebut memesan jika dia pergi dan tak kembali lagi, maka tolong buatkan sebuah tahlilan. Ibunya mengatakan, emang kamu mau meninggal sampai dibuatkan acara tahlilan? Dan gadis tersebut pun berterus terang. Dia mengatakan, soalnya nanti saya akan tinggal di alam gaib, dikarenakan saya sudah menikah dan mempunyai suami di alam sana. Tepat sebulan sebelum gadis tersebut pergi ke Buentira, dia mengatakan, ibu, sudahlah, tidak usah lagi carikan pria kepada saya, karena saya sudah menikah dan bersuami dengan orang yang berpangkat tinggi di alam gaib Buentira sana. Awalnya ibu tersebut tidak percaya, tetapi sampai saat ini, ibunya baru percaya karena anaknya sudah pergi dan tidak tahu kemana lagi. Dan juga keluarganya sampai saat ini sangat sedih karena dia tidak pernah kembali lagi. Jangan sampai kalian menjawab iya atau tidak pada saat ditanya oleh hantu ini. Jadi hantu bermulut sobek ini bernama Kuchisake Onna. Jadi Kuchisake Onna adalah sejenis siluman dalam mitologi dan urban legend Jepang yang berwujud seorang wanita bermulut robek. Hantu ini menutupi wajahnya memakai masker operasi dan sering muncul di tempat-tempat sepi. Hal yang sering dilakukannya adalah dia akan menanyakan siapapun yang dia jumpai dengan pertanyaan, apakah aku cantik? Jika orang ditanya itu tidak mau jawab atau ketakutan, dia akan memperlihatkan wujud aslinya dan membunuh orang tersebut. Dalam legenda Jepang, Kuchisake Onna ini adalah seorang istri dari prajurit. Dia dikaruniai wajah yang sangat cantik tetapi sombong. Buruknya lagi, dia suka selingkuh di belakang suaminya. Karena suaminya sangat cemburu dan sering dikhianati, akhirnya wanita ini diserang dengan cara merobek mulutnya dari ujung bibir sampai dengan telinga, dengan berujung dibunuh. Suaminya pun pada saat itu kilaf, akhirnya dia membunuh diri juga. Versi lain mengatakan Kuchisake Onna ini adalah seorang wanita yang mengalami gagal pada saat operasi plastik. Konon katanya dokter yang mengoperasi dirinya tersebut memakai pomade yang baunya itu sangat menyengat. Saat sedang melakukan operasi, saking baunya dokter tersebut tidak bisa berkonsentrasi, yang berakibat dokter tersebut tidak sengaja memotong mulut wanita itu dari ujung bibir sampai ke telinga. Wanita itu pun yang kesal, marah dan histeris akhirnya membunuh dokter tersebut. Setelah dia membunuh dokter itu, banyak masyarakat yang datang untuk membunuh wanita itu juga. Mereka saling main hakim sendiri, akhirnya perempuan itu meninggal dan menjadi hantu penasaran. Kuchisake Onna dalam segi penampilan dia tidak menyeramkan, melainkan dia seperti wanita biasa. Tetapi memang memakai masker operasi karena bagian yang menyeramkannya adalah di bagian mulutnya. Seperti yang dijelaskan pada part sebelumnya, kalau hantu ini suka pergi ke tempat-tempat yang sepi. Pada saat dia menemukan orang, dia akan menanyakan dengan pertanyaan, apakah aku cantik? Jika kita menjawab iya cantik, dia akan membuka maskernya dan memperlihatkan wajah yang sangat menyeramkan. Setelah itu dia menanyakan lagi, bahkan bila seperti ini, jika kalian menjawab tidak, maka saat itu juga kalian akan dibunuh. Biasanya dia membunuh menggunakan pisau, pedang, sabit, ataupun samurai. Tetapi jika kalian menjawab iya, kamu tetap cantik pada saat dia sudah membuka maskernya. Pada saat itu dia merasakan sangat senang dan kalian pun dibebaskan. Tetapi hantu ini tidak konsisten. Pada saat kalian telah dibebaskan, kalian akan diikuti olehnya sampai kalian ke rumah. Jika kalian sudah sampai di depan rumah, maka dia akan membunuh kalian di depan rumah kalian sendiri. Jika korbannya wanita, dia akan melakukan hal seperti dirinya, yaitu merobek mulut dari bibir sampai ke kuping. Tetapi jika itu anak-anak, maka akan dimakan oleh hantu ini. Satu-satunya cara biar kalian selamat dari hantu ini adalah pada saat kalian didatangi oleh hantu ini dan ditanyakan apakah aku cantik, kalian cukup menjawab biasa aja. Jika dia membuka maskernya dan menanyakan lagi apakah aku cantik, kalian jawab biasa aja dengan nada tegas. Jika jawaban kalian seperti itu, maka kalian akan dibebaskan oleh hantu ini. Orang anak yatim piatu mengungkapkan isi hatinya. Ayah dan ibu, bagi kalian mungkin mereka adalah segalanya. Tapi bagiku itu hanyalah dua buah kata, karena aku tidak pernah melihat kedua orang tersebut. Ayahku meninggal pada saat aku masih di dalam kandungan ibuku, dan ibuku meninggal ketika sedang melahirkanku. Ayah, aku ingin sekali melihatmu dan mendengarkan suaramu, mencium keningmu dan memelukmu. Aku ingin sekali merasakan itu. Aku ingin tertawa dan bermain denganmu, mencium tanganmu saat engkau pulang kerja, ayah. Begitupun denganmu, ibu. Aku ingin sekali melihat dan menatap matamu, mendengar lembutnya suara nyanyianmu saat aku ingin tidur. Ibu, begitu banyak yang ingin kuceritakan kepadamu tentang kerasnya hidup ini, lapar, haus, panasnya matahari. Ayah, aku tidak tahu harus kemana langkah kakiku ini. Bahkan aku tidak tahu apakah aku hari ini masih bisa makan atau tidak, ayah. Beginilah keadaanku setiap hari, ayah. Aku sudah terbiasa dengan panasnya matahari dan dinginnya malam. Tidak seperti mereka yang bisa tidur dengan kasur empuk dan juga selimut yang tebal. Ayah, ibu, aku benar-benar ingin sekali kumpul bersama kalian. Aku selalu iri melihat mereka selalu bahagia dengan ayah dan ibunya. Mereka bergembira, bermain dan tertawa. Sementara aku hanya bisa memandang dan tidak bisa merasakannya. Ayah, ibu, aku ingin sekali bertemu dengan kalian, walaupun itu hanya bertemu di dalam mimpi.
Mungkin kita tak bisa berkumpul di dunia ini, tetapi kelak kita akan berkumpul di surga nanti, ayah dan ibuku yang tercinta. Pria bebas keluar masuk kota gaib. Kemudian dia mengucurkan rahasia kota itu. Jadi di Indonesia dipercaya ada salah satu kota gaib yang letaknya itu di Kalimantan Selatan. Dikatakan gaib karena kota ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala manusia biasa. Kota gaib ini bernama Kota Saranjana. Kota ini dikatakan lebih tepatnya berada di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Walaupun gaib, tetapi ada salah satu pria yang bisa keluar masuk secara bebas ke Kota Saranjana tersebut. Kemudian pria itu pun membocorkan rahasia besar tentang kota gaib tersebut. Pria tersebut bernama Pualeba. Dia sehari-hari bekerja sebagai petugas di kantor kecamatan. Namanya dikenal banyak oleh masyarakat sekitar. Dia dikenal oleh warga sekitar karena Kota Saranjana. Pualeba mengatakan awal mula bisa menceritakan awal mula bisa bersahabat dan keluar masuk sesuka hatinya ke Kota Saranjana karena sebuah mandau. Mandau adalah senjata khas suku Dayak di Kalimantan. Mandau tersebut dulunya milik pamannya, yang konon adalah senjata semacam komando di Saranjana. Berkat mandau tersebut, indra keenam Pualeba pun terbuka. Dan sekarang sudah leluasa melihat Kota Saranjana, serta dia bisa keluar masuk ke Kota Saranjana dengan bebas. Pualeba membuka rahasia di dalam kota tersebut. Dia mengatakan di dalam Kota Saranjana itu rata-rata suku Banjar, tetapi juga ada orang Mandar, orang Jawa, dan suku-suku lainnya. Malam-malam tertentu Pualeba sering dijemput oleh tokoh dari Kota Saranjana. Dia dijemput menggunakan mobil yang bagus yang dikatakan biasa berwarna merah ataupun kuning. Pualeba pun sudah banyak mengatakan orang-orang ke daerah sana, tetapi tak satupun yang dapat melihat Kota Saranjana tersebut. Pualeba juga mengatakan ternyata warga di Saranjana tersebut sama dengan manusia biasa, yaitu dengan makan nasi, minum kopi, dan juga menghisap rokok. Dan barang-barang tersebut mereka membelinya di dunia kita tanpa pernah ketahuan. Mereka tidak pernah ketahuan karena wajah mereka sama dengan manusia biasa. Yang lebih bikin kaget lagi, ternyata beberapa anak dari Kota Saranjana lebih memilih untuk bersekolah di dunia nyata. Dan dia juga mengatakan selama dia masuk dan keluar Saranjana, dia tidak pernah makan dan minum sama sekali di sana. Dia ke sana hanya untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat saja. Karena kalau sudah makan dan minum di sana akan sulit untuk balik ke alam nyata. Karena katanya sudah banyak orang yang makan dan minum di Kota Saranjana, tetapi mereka tidak bisa balik lagi ke alam nyata. Dia juga mengatakan di Kota Saranjana ternyata persis seperti dunia nyata. Banyak gedung-gedung tinggi dan kendaraan-kendaraan modern juga ada di sana. Sekarang ini Pualeba sering diminta oleh warga-warganya untuk mencari barang yang telah hilang. Karena Pualeba bisa meminta bantuan kepada sahabatnya yang ada di Saranjana. Sahabat Pualeba yang ada di Saranjana pun yang membantu untuk mencarikan barang-barang yang hilang. Orang siswi SMA menolak tasnya untuk digeledah. Ketika pihak sekolah bersikeras untuk melihat isi dalam tasnya, betapa terkejutnya mereka melihat kondisi dalam tasnya. Suatu hari di salah satu SMA, tiba-tiba dilakukan pemeriksaan bagi seluruh siswa. Pemeriksaan itu bertujuan untuk merazia barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke sekolah. Pada saat razia dimulai, ada seorang siswi yang bersikeras untuk tidak memberikan izin tasnya dibuka. Dia memeluk erat-erat tasnya agar mereka tidak membuka tasnya. Akhirnya siswi ini dibawa ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah memohon agar guru-guru meninggalkan ruangannya. Yang tertinggal hanyalah anak tersebut dan para pemeriksa. Kepala sekolah berusaha menenangkan siswi tersebut dan bertanya, "Apa yang engkau sembunyikan, wahai putriku?" Dalam sekejap, siswi tersebut simpati dengan kepala sekolah dan membuka tasnya. Coba tebak, di dalam tas itu tidak ada benda-benda haram atau yang terlarang. Tidak ada handphone, tidak ada foto, ataupun yang lainnya. Benda-benda terlarang ataupun yang haram, demi Allah, itu semua tidak ada. Melainkan sisa-sisa roti. Itulah yang ada di dalam tas tersebut. Kepala sekolahnya mengorek informasi dari siswi tersebut, kenapa dia menyimpan sisa-sisa roti tersebut di dalam tasnya. Setelah merasa tenang, siswi ini berkata, "Sisa-sisa roti ini adalah sisa-sisa dari para siswi yang mereka buang ke tanah. Lalu aku kumpulkan untuk kemudian aku sarapan sebagiannya dan membawa sisanya kepada keluargaku. Ibu dan saudari-saudariku di rumah tidak memiliki sesuatu untuk mereka santap di siang hari dan pada malam hari. Bila aku tidak membawakan sisa-sisa roti ini kepada mereka, kami adalah keluarga fakir yang tidak memiliki apa-apa. Kami tidak punya kerabat dan tidak ada yang peduli kepada kami. Inilah yang membuat aku menolak untuk membuka tasku, agar aku tidak dipermalukan di hadapan teman-teman kelasku, yang mana mereka akan mencela aku setiap harinya." Saat itu juga semuanya menangis menjadi. Jangan pernah kalian sendirian di pinggir kali ini jika kalian tidak ingin diculik oleh Nyi Roro Kidul. Jadi suatu hari ada seorang pria Padang Pasir yang memaksakan diri untuk mencari pasir di Kali Progo, Yogyakarta. Padahal saat itu keadaan Kali Progo sangat mengerikan dikarenakan banjir kiriman dari lereng Gunung Merapi. Para penambang pun memutuskan untuk tidak mencari pasir karena keadaannya sangat berbahaya. Namun hal ini tidak berlaku pada pria ini. Dia tetap harus bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya, walaupun Kali Progo sedang tidak bersahabat. Ketika air mulai tinggi, pria ini tetap mengambil pasir dengan cara berenang bolak-balik ke tengah sungai. Teman-temannya sesama penambang pasir sudah memperingatkannya untuk berhenti melakukan hal tersebut karena keadaan sudah sangat bahaya. Tetapi pria ini tetap ngeyel dan akhirnya teman-temannya pasrah menunggu dia di pinggir kali dengan perasaan ngeri. Setelah 1 jam, tiba-tiba pria ini hilang dari pengawasan teman-temannya ketika berenang melawan arus. Teman-temannya yang berada di pinggir kali pun berusaha untuk menyisiri pantai dan mencari dirinya. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil. Setelah itu mereka melaporkan ke tim SAR agar dilakukan pencarian. Keluarga dan tetangga pun berdatangan ke pinggir sungai. Saat itu pun istrinya menangis karena dia hanya menemukan celana panjang, ikat pinggang, dan ponsel milik suaminya. Istrinya pun sampai jatuh pingsan. Selama 3 hari tim SAR menyusuri sungai Kali Progo dan tidak menemukan hasil apapun. Semua orang berpikiran pria tersebut sudah meninggal.
Di hari keempat setelah dinyatakan hilang, tiba-tiba pria ini pulang dan mengetuk pintu rumahnya. Saat membuka pintu, alangkah terkejutnya istri dan anaknya serta bercampur bahagia karena mengetahui pria tersebut pulang dengan keadaan sehat dan tanpa adanya luka. Semua orang termasuk tim SAR kaget setelah mendengar kabar pria tersebut pulang ke rumahnya. Bagaimana bisa pria tersebut selamat dari arus deras banjir Kali Progo? Ternyata dia menghilang bukan karena arus banjir, melainkan dia diculik oleh Nyi Roro Kidul. Pria tersebut menceritakan selama 3 hari dan 3 malam dia berada di istananya Nyi Roro Kidul. Di sana ia diminta untuk bekerja oleh sang ratu untuk mempersiapkan sebuah acara besar di istana gaib tersebut. Dia mengaku tidak terlalu ingat awal mula kejadian. Yang diingatnya adalah ada seseorang yang mengajaknya naik ke sebuah kereta kuda yang berhiaskan intan dan permata. Kereta tersebut yang membawanya ke istana besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di kerajaan itulah dia bekerja untuk mempersiapkan barang pecah belah seperti gelas dan piring untuk menjamu tamu dalam sebuah acara besar. Namun ia sendiri tidak mengetahui apa acara itu. Yang jelas selama 3 hari ia di sana ada ribuan tamu yang datang setiap harinya. Pada saat dia berada di istana itu, dia tidak mengetahui kalau dia diculik oleh Nyi Roro Kidul. Yang ia tahu semuanya nampak seperti dunia nyata. Walaupun keadaan terlihat asing, dia hanya mengetahui bahwa dia harus bekerja sebaik mungkin agar mendapatkan uang yang dibawa pulang ke rumahnya nanti. Setelah acara kerajaan Laut Selatan itu selesai, pria tersebut diminta untuk naik ke kereta lencana agar dibawa pulang ke rumahnya. Akhirnya dia diantarkan sampai ke depan rumahnya. Saat ia pulang, ia juga membawa uang segepok ratusan ribu rupiah. Uang tersebut diperoleh dari hasil kerjanya selama 3 hari di kerajaan gaib tersebut. Seorang suami ingin memberikan kejutan ulang tahun kepada istrinya, tetapi tiba-tiba ini yang terjadi guys. Saat ini pria ini dan teman-temannya sedang mempersiapkan kejutan untuk ulang tahun istri dari pria ini. Mereka akan bersembunyi di dalam mobil truk yang sudah didekorasi tadi sembari menunggu istrinya pulang. Beberapa saat kemudian tiba-tiba mobil istrinya itu pulang ke rumah. Dan dari temannya sempat menempelkan not di belakang mobil truk tadi yang bertuliskan ambil kursi yang ada di dalam ini, agar seakan-akan tidak terlihat seperti ini kejutan untuk istrinya. Tetapi guys, pada saat mobil itu terparkir di depan garasi rumahnya, istrinya tadi turun dengan seorang pria yang tidak tahu ini siapa. Dan temannya tadi pun ini kaget melihat hal tersebut. Sepertinya sang istri ini selingkuh dengan pria lain guys. Tapi di sini cewek ini kaget melihat ada truk besar di depan rumahnya ini. Dan cewek ini sadar kalau ada sebuah tulisan di belakang truk tersebut. Akhirnya gadis ini mendekat ke truk itu karena penasaran tulisan apakah yang ada di situ. Bagaimana kelanjutannya guys? Lanjut part 2. Akhirnya cewek ini membaca tulisan di not tadi, ambil kursi yang ada di dalam mobil ini. Tetapi cewek ini benar-benar bingung karena dia tidak ada memesan kursi sebelumnya. Tetapi kenapa tiba-tiba ada kiriman kursi ke alamat rumahnya ini? Akhirnya dia mulai berpikir siapakah yang mengirim ini. Dan wanita ini sempat berpikir apakah suamiku yang mengirimnya. Dan pada saat pria ini menanyakan kepada wanita ini, apakah kamu membeli kursi ini? Dia pun menjawab, aku nggak beli sih. Mungkin teman yang sering tinggal di rumahku yang membeli kursi ini. Dan secara tidak langsung di sini dia mengatakan bahwa suaminya itu hanyalah dianggap teman bagi dia ini. Cewek ini mengatakan, iya kok temanku yang beli nih, dia tadi ngechat aku. Jadi ya udah deh, santai aja, kita juga bisa bersantai kok di sofa itu nanti. Kira-kira guys, suaminya di dalam truk ini itu mendengarkan percakapan mereka atau tidak guys? Dan sebentar lagi mereka akan membuka pintu truk belakang ini. Gua nggak tahu lagi apa yang terjadi guys. Lanjut part 3. Mereka akan membuka pintu truk ini sekarang. Dan ternyata yang membuka si pria ini tadi guys. Coba kalian lihat ini guys. Oh. This is just my coworker. It's just my friend, my coworker. Eddie. What's really happening right now? Eddie, you guys all know him, right? Di sini sang suami sangat-sangat kecewa guys. Suaminya bertanya, ini siapa? Sang istri mengatakan bahwa ini temanku. Coba kamu tanya kepada mereka semua, pasti mereka kenal sama dia ini. Padahal mereka semua ini menjawab mereka tidak kenal kepada dia ini siapa. Di sini sang suami sangat kecewa guys, karena dia sudah membelikan rumah, sudah membelikan mobil, sudah memberikan surprise seperti ini, tapi istrinya membalas seperti ini guys. Dia betul-betul kecewa guys. Akhirnya setelah ini si suami ini pergi meninggalkan si istrinya seperti itu saja guys.